Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta binasa ya Rasulullah. Wanqa'atis subul, jalan-jalan telah putus. Jalan apa ni? Jalan kehidupan, cari rezeki sudah susah. Karena hujan terus seminggu. Fad'ullah yamsikha anna, mintakanlah kepada Allah agar hujan ini berhenti. Udah minta berhenti pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Masuk hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat istisqa. An Anas anna rajulan dakhala al-masjida yawmal jum'ati. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Seseorang ini tak disebutkan dalam hadis. Tetapi riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad hadisnya sama disebutkan, namanya Ka'ab bin Murrah. Kalau dalam hadis Imam Baihaq situ disebutkan Kharijah bin Husain Al-Fazzari. Jadi ada dua riwayat ya orang tersebut. Nah, dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sedang khutbah. Nabi lagi baca khutbah. Faqala, dia berkata, halakatil amwal, wan qata'atis subul, harta telah binasa, jalan-jalan putus. Pada Allah Azza wa Jalla yurithana, ya, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar menolong kami. Dia ngomong langsung dengan Nabi. Hadis yang lain, ya Rasulullah, halakatil amwal, hai Rasulullah, Nabi lagi khutbah tu, ya, jalan putus, ya, harta telah binasa, doakanlah kepada Allah untuk menolong kami. Nah, farafa'a yadaihi, kemudian Nabi langsung angkat tangan. Nabi sedang khutbah tu ditegur begitu sama orang yang masuk tadi, yaitu Ka'ab bin Murrah, langsung Nabi doa angkat tangan. Nah, summa qala, dalam berdoa tadi Nabi bilang, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Mengenai apa? Berhubungan dengan hujan tadi. Ya. Fadzakar al-hadis, maka disebutkan hadis ini wa fihi doa. Di dalam hadis ini adalah mengenai doa. Doa untuk apa ini? Bi imsakiha, doa agar menghentikan hujan. Jadi bukan lagi minta hujan, doanya agar hujan berhenti. Ini hadis muttafaqun alaih. Berarti sebelumnya
Hujan terus. Jadi doa itu Nabi minta berhenti. Tolonglah kami. Nabi tidak menjabarkan sesuai dengan niat orang itu. Langsung Nabi bilang, Allah tolong kami. Allah tolonglah kami. Berarti Allah tahu apa hajat kita itu. Ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, disebutkan hadis ini sempurnanya dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim sempurnanya begini, biar jelas. Kalau gini kan penggalan-penggalan hadis nih, nanti bingung. Ya, bingung nih. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, qala Anas, ya, Anas berkata nih, wallah ma nara fis sama min sahaba. Nah, setelah Nabi berdoa tersebut, kata Anas bin Malik, dia bilang, tidaklah kami melihat di langit itu mendung, tidak ada. Wala faz'atin, dan juga tidak ada awan. Asalnya tak ada mendung, tidak ada awan. Nah, wama bainana wa baina sal'in min baitin wala darin, dan di antara kami dengan bukit Sana, ada nama bukit namanya Bukit Sana. Antara kami dengan Bukit Sana itu tidak ada yang menghalangi, tak ada rumah, tak ada kampung. Berarti lihat awan lebih jelas, tak ada awan, tak ada mendung. Qala fatala'at min wara'ihi sahabah. Nah, Anas berkata, maka setelah itu muncullah dari balik Bukit Salah itu awan datang. Nah, datang mithli tursin, mithlu tursin. Dia seperti tameng, tahu tameng? Tameng itu untuk orang paham tu. Perisai itu. Seperti bulatan tameng itu muncul awan dari sela-sela Bukit Salah itu. Falamma tawassatatis sama, maka tatkala awan itu berada di tengah-tengah langit, intasyarat, awan pun memecah. Menjadi banyak, menyebar. Summa amtarat, kemudian hujan pun turun dengan lebat. Ya kan? Nabi berdoa pertama terang hari. Ya. Ya, kemudian hujan pun turun. Qala, Anas berkata lagi. Nah, kata Anas, wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, dia bilang, aku melihat, dia bilang, ya, aku tidak melihat matahari seminggu. Apa maknanya? Hujan tu seminggu, 7 hari. Ini cerita asalnya nih. Hadis tadi doa Nabi agar berhenti hujan. Asal ceritanya nih, ya, orang itu juga minta dengan Nabi, ya Allah kering, tumbuh-tumbuhan tak tumbuh, air susah, mintakanlah hujan. Nah, inilah dia. Nabi pun berdoa, asalnya terang, tak ada halangan, tak ada awan, tak ada mendung. Begitu Nabi berdoa, awan pun datang. Sehingga pada tengah-tengah langit memecah awan tadi, menjadi mendungnya banyak. Kemudian hujan turun dengan lebatnya sampai Jumat depan. Nah, itu dia. Itu dah. Nabi itu bukan apa beri biar nikmat jalan terus, tapi kebanyakan takut dia jadinya. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jum'atil muqbilah. Nah, kemudian Anas berkata lagi, dia bilang kemudian masuklah laki-laki itu dari pintu pada hari Jumat yang akan datang. Datang lagi di Jumat depan. Nah, itu nanti ceritanya nih. Nah, Jumat berikutnya datang lagi dia ke masjid. Nah, wa Rasulullah SAW qa'imun yakhtub sama. Tadi dia masuk masjid, Nabi sedang khutbah. Ya, fastaqbalahu qa'iman. Orang tadi berdiri persis menghadap Nabi Muhammad SAW. Faqala, dia pun berkata, ya Rasulullah. Ini dia ketemu hadis ini.
Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta binasa ya Rasulullah. Wanqa'atis subul, jalan-jalan telah putus. Jalan apa ni? Jalan kehidupan, cari rezeki sudah susah. Kena hujan terus seminggu. Fad'ullah yamsikha anna, mintakanlah kepada Allah agar hujan ni berhenti. Hujan minta berhenti pula. Itu tadi qala rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, kemudian Nabi angkat tangan. Sedang khutbah Nabi angkat tangan. Cuma doanya berbeza sedikit. Thumma qala, Nabi pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu bunyi doanya tadi tu. Kalau tadi Allahumma aghithna, tolonglah kami. Tapi yang ini lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tumpahkan hujan ini di sekitar kami sesuai kebutuhan kami. Hati-hati tu minta doa tu sesuai kebutuhan. Kelebihan takut gitu. Wala alaina, jangan kau timpakan kepada kami sehingga membawa mudarat. Dia bunyi doanya tadi. Allahumma alal akam, ya Allah, tumpahkan di bukit-bukit. Wazarab, kemudian dataran tinggi. Wa nabaditis syajar, tempat tumbuh-tumbuhnya pohon. Ada supaya merata, mendatangkan manfaat, jangan sampai bawa mudarat. Itu doa Nabi, masya-Allah. Ya. Qala, Anas pun berkata lagi, kata Anas, fa aqla'at fa kharajna namsi fi syamsi. Nah, kemudian hujan pun berhenti, masya-Allah. Hujan langsung berhenti dan kami pun berjalan di bawah sinar matahari. Muncul matahari, spontan, kes doa Nabi dikabulkan Allah SWT. Qala Syurik, salah satu sahabat bertanya dengan Anas di tabi'in ni. Fasaltu Anas bin Malik, aku tanya sama Anas bin Malik, ahwar rajulu awal, apakah orang yang bertanya tu yang Jumat lalu? Kata Anas, la adri, aku tak tahu. Anas tak mau beritahu. Tapi hadis yang lain orangnya sama, itulah dia. Jumat lalu dia minta turun hujan, Jumat kedua datang minta dihentikan hujan. Dua-duanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdulillah doa tersebut diijabah oleh Allah. Kenapa Nabi doakan? Nabi sayang sama umatnya. Sebenarnya kalau kita tak ada Nabi gimana tu? Udahlah, kemarau lah. Kalau hujan terus, hujan lah. Tapi Nabi minta sama Allah agar sesuatu yang kau datangkan ya Allah membawa manfaat untuk umatku, jangan bawa mudarat. Itulah ciri-ciri para Nabi diutus Allah tu, bawa keselamatan kita. Nabi cemburu dengan keselamatan kita ini. Buktinya apa? Surah Taubah itu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi apa yang menimpa kalian. Bagi Nabi itu yang menimpa kita sampai sekarang itu masih Nabi merasa berat, kerana roh Nabi tidaklah mati. Roh Nabi tahu apa yang terjadi sekarang. Ya, makanya orang-orang salih itu biasa mimpi Nabi, kadang-kadang beritahu situasi yang terjadi sekarang. Maka orang-orang yang salih itu kadang-kadang diberi Allah kelebihan, ada munajat, diberi petunjuk oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas bahwasanya menunjukkan sebuah hukum dia. Nah, hukum. Apa hukum yang timbul dari hadis ini? Nah, yang pertama, boleh imam ngomong waktu khutbah. Tapi asalnya tak boleh. Tapi kenapa di sini boleh? Kalau ada hajat yang sangat dibutuhkan mendesak dan dia penting, nah, imam khatib itu boleh menjawab. Dan orang yang bertanya itu sifatnya mendesak pun tak bisa disalahkan. Yang tak boleh tak apa? Kalau tidak ada urusan yang sangat mendesak, tak boleh ngomong. Kita bilang sama kawan, diam, habis pahala Jumat. Tapi sifat mendesak boleh.
Cuma sekarang ini kalau dah begini ni ribut orang ni. Jadi kalau saja ada mau bertanya sama khatib, ini bukan majlis taklim ni. Ini hari Jumaat. Tapi berdasarkan dari sini boleh, sifatnya mendesak. Kedua, berdiri waktu khutbah. Hukum itu khatib harus berdiri kecuali khatibnya sakit, khatibnya karismatik dan diharapkan petuahnya, nasihat sangat diharapkan, dia harus khutbah tapi tak mampu berdiri, boleh dia duduk. Yang penting dia diam sejenak antara dua khutbah. Yang ketiga, dibolehkan mengangkat suara dalam masjid kalau ada keperluan tadi. Tadi kan, ya Rasulullah, halakatil amwal, harta telah binasa. Nah, ini kan bertanya nih, suaranya jelas lagi, didengar seluruh dalam masjid itu. Bolehkah mengangkat suara? Boleh. Kalau ada hajat yang berkaitan dengan agama. Yang tak boleh itu kita ngomong cerita dunia dalam masjid. Jadi itu jamaah, pembisnis silakan di luar masjid cerita bisnis. Dalam masjid cukup cerita yang berhubungan dengan agama. Ya, agama. Yang keempat, dituntut berdoa, talabud doa min ahli khair. Boleh kita minta doa dari orang-orang yang baik, sebagaimana sahabat minta doa dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya mau sampaikan, ini namanya wasilah. Dia punya hajat, nak ngomong langsung sama Allah, muka diri, aku ni siapa, belum tentu diijabah doa aku, maka aku berharap dengan doa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya orang sadar apa muka diri. Sekarang dah kita langsung silakan. Ya kan, silakan. Kita kadang-kadang tak mengukur diri. Ni sahabat ni apa kurangnya? Padahal boleh jadi doa langsung, boleh tak? Boleh, tapi dia mengukur diri. Ya kok dijabah. Aku ni siapa? Tapi kalau dengan Nabi Muhammad SAW, aku yakin betul kerana Nabi dekat dengan Jadi kalau kita tengok orang-orang yang saleh, ulama-ulama karismatik, orang yang tawadu, doanya berkah, boleh kita minta doa dari dia. Saya terus terang, kau pergi guru-guru saya, ulama-ulama, saya minta doa sampai sekarang pun. Ya, doa dia kita harapkan. Ya. Kemudian juga orang-orang yang baik, ya, orang yang baik tadi itu ketika terdesak suatu keperluan boleh minta doa dengan beliau-beliau itu. Ya. Kemudian tikrar doa thalathan, boleh mengulang-ulang doa sampai 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, diulang-ulang boleh. Allahumma nas'aluka imanan daima, nas'aluka ya Allah imanan daima, nas'aluka ya Allah imanan daima. Kami minta iman yang eksis ya Allah, senantiasa. Diulang-ulang 3 kali boleh. Ya. Jadi mengulang-ulang doa itu nampak kesungguhan, fokus kepada apa yang kita minta, boleh. Kenapa? Ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya lagi, yang berapa tu? 5 ya? 5 kan? Yang pertama, boleh ngomong kalau ada hajat. Yang kedua, berdiri waktu khutbah. Yang ketiga, boleh mengangkat suara dalam masjid kalau ada keperluan. Yang keempat, minta doa dari orang yang baik. Kelima, mengulang-ulangi doa. Sekarang yang keenam, dan memasukkan doa, ya, idkhalu doa istisqa. Boleh memasukkan doa minta hujan ni 2. Khusus salat istisqa, itu jelas dengan salatnya, dengan doanya. Yang kedua, kalau tidak ada doa istisqa, salat istisqa, boleh minta hujan kepada Allah hari Jumat waktu khatib duduk di atas mimbar. Boleh, 2 cara. Kalau negeri tidak mengumumkan salat istisqa, ada masalah. Tapi hari Jumat khatib sunnah memasukkan doa minta hujan. Ya, kalau kami itu dapat amalan dari guru, dari Abah Hanum itu kita doa kunut subuh. Kunut subuh tu ada kunut nazilah, ada minta hujan di situ. Ya, yang tadi kita baca itu.
rabbil izzati wal jabarut wa tasalna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut wa hajibna wa najina min al-qamir Allahumma asqina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Tambahnya di bawah, ya Allah, kami minta turunkan hujan, jangan jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Dimasukkan minta hujan itu dalam doa murid. Ya, beliau sampaikan itu, murid di mana-mana pun mengamalkan itu. Ya. Itu ada guna nazilahnya, minta dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Nah, sekarang boleh itu, Pak. Kita takut orang-orang zalim bermain dalam pemilu ini. Boleh. Kita minta sama Allah. Pakai guna. Ya Allah, jauhkan kami orang yang zalim. Saya minta itu. Jangan sampai kezaliman mereka berjaya, Allah. Lumpuhkan. Minta lumpuhkan. Biar dia lurus di jalan Allah SWT. Amin. Nah, kita tidak masalah. Kita mau kejujuran. Apapun hasilnya kita tapi kalau kecurangan, itu yang buat hati tak puas. InsyaAllah mudah-mudahan Allah luruskan hati mereka di sini. Ya. Nah, kemudian yang keberapa tu? 7. Yang ketujuh. Nah, menunjukkan dibilang tingginya, ya. Dibilang apa? Ulul manzilati rasuli inda rabbih. Tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanamkan dalam hati jamaah sekalian, tidak ada manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya kecuali satu orang saja. Tolong dia, dari mulai dari Nabi Adam sampai akhir nanti, tanamkan dalam hati, tidak ada manusia yang terbaik kecuali disepakati ulama, nomor satu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan kita ni orang barat saja mengakui itu. Siapa nama itu kemarin waktu Maulid disebut nanti? Ya, William apa nama itu? Lupa saya nama itu. Dia meletakkan 100 tokoh besar dunia. Jujur pula dia itu, padahal bukan Muslim. Dia letakkan yang pertama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ke-8. Ya. Di sinilah kesempurnaan hikmahnya, bijaksananya Nabi tatkala memenuhi permintaan orang yang meminta kepada beliau. Jadi Bapak Ibu, ini akhlak Nabi. Dengan Nabi tidak ada pernah kecewa. Itu ciri Nabi. Baik masalah rezeki ataupun kemaslahatan agama, termasuk minta doa kata dia. Nabi minta aku mau bayar tak? Ada. Minta hujan tu mahal. Kau tak betul hati, kau minta hujan, aku turunkan, kau berani kasih aku berapa? Ada gitu. Hujan tu mahal tu. Sebab Nabi hujan turun, Nabi tak pernah pakai tarif. Nah, jadi Nabi itu ikhlas mendoakan orang susah, doa turun selesai, umatnya terpenuhi hajatnya, itu sudah mengembirakan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau orang minta sama kita, kita tolong semampu kita lah. Ya, nah, jangan bilang tak ada, buatlah nanti. Ada duit tak? Pinjam aku 10.000. Tak ada, padahal ada. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang adab doa dia. Ya, adab di dalam berdoa. Tidaklah Nabi berdoa ya agar dijauhkan daripada musibah tersebut, ya, dan Nabi tidak minta hujan itu berhenti. Asalnya Nabi cuma minta turun hujan, tapi Nabi tidak minta kapan berhentinya. Makanya jalan terus hujan itu sampai Jumat depan. Hikmahnya apa? Kata Nabi, aku kepingin nikmat itu jalan terus, cuma kena terlalu banyak diberi oleh Allah, kalian dalam ketakutan. Makanya kemarin itu saya dapat ajaran dari guru, kan ada kalimat doa minta hujan. Allahumma asqina ghaisa wa la tajalna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, jangan kau jadikan kami orang-orang
ini dengan hikmah kejadian inilah nih, maka ditambahlah doa tadi, turunkan hujan tapi membawa rahmat, bukan bawa azab. Begitulah dia. Ya. Makanya saya pakai doa kemarin banyak, tapi jemaah bilang apa tambah? Bukan tambah, ingat dulu huruf aja. Ya, Allahumma asqina ghaitha wa rahmah wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah kami hujan dan dia membawa rahmat, yang menjadikan kami orang-orang yang berputus asa. Begitulah dia, takut kejadian hujan turun terus turun, kan? Takut ya kita. Jadi semua sisi bisa ada manfaat, bisa ada mudarat. Ayo, angin bisa bawa manfaat, bisa bawa, udah kebanyakan kencang takut gitu kan, sampai atap rumah pun lepas. Ya. Nah, makanya angin bisa datangkan manfaat, bisa datangkan mudarat. Air juga begitu, baik yang dari langit ataupun dari laut atau sungai. Kau pasang banjir, tidak lagi sebagai rahmat, tapi adab bagi kita. Api juga begitu, kalau tak ada api susah juga, tapi kalau dia besar, jadi semua diciptakan Allah ini dua sisi, bisa dia manfaat, bisa bawa. Nah, kita minta agar semua yang datang dari Allah ini membawa manfaat, bukan mudarat. Ya, baik, selesai sudah pembahasan kita ini, sudah dapat dipahami. Ya, ada pertanyaan silakan. Perkiraan bolehlah, perkiraan bukan pasti kan. Kita tak boleh pastikan. Nah, perkiraan cuaca itu mereka bisa simpulkan dari ilmu eksperimen, kaji, akhirnya dia pakar dalam masalah cuaca, melihat tanda-tanda. Tanda-tanda itu dari mana? Dari Allah. Tanda-tanda itulah dipelajari jadi ilmu. Nah, kemudian ilmu yang dia miliki itu eksperimen paham dari siapa? Udah kesana semuanya. Kalau begini pemahaman kita ini tidak syirik. Tak syirik. Macam kemarin kita bahas gerhana. Kapan terjadinya sudah dihitung, Pak. Tak kena ada ilmunya, syirik ke? Tidak. Perkiraannya bahwasanya gerhana terjadi tanggal sekian, jam sekian. Alhamdulillah. Sedikit meleset, bahkan lebih banyak kebenarannya. Itu namanya ilmu. Dia melihat bergilirnya siang malam bulan bintang jadi hitungan. Ada di sini nawal hisab, dia menjadikan hitungan peredaran tersebut. Dapatlah hitungan tadi, bisa menentukan kapan gerhana. Termasuk Ramadan ini sudah dihitung sekarang, padahal belum muncul bulan kan, sudah bisa dihitung. Cuman berapa derajatnya saja itu tadi selisihnya situ, tapi harinya sudah bisa dihitung. Itu namanya ilmu itu harus kita hargai. Allah bilang dalam Al-Quran, matahari bulan itu sebagai tempat hitungan bagi kalian. Alhamdulillah, ya kan? Yang herannya terbit matahari ini, terbit matahari Bapak Ibu tidak sama. Hari demi hari selisih 1 menit, 2 menit. Jadi paling awalnya matahari terbit itu saya dah melihat itu jam 5.34 udah terbit matahari. Paling akhir hampir jam 6. Kena bergeser satu hari, selisih 1 menit, selisih 2 menit, 3 hari berikutnya naik selisih lagi 4 menit. Ini suruh berapa ni? 51 kan? Yang kemarin-kemarinnya 40, 41, 30, 32. Nah, itu bergeser. Tapi dihitung, tidak meleset. Per menit ni pun bisa dihitung. Itu namanya ilmu. Karena alam ini jadi pelajaran, jadi hitungan. Dan eksperimen pemahaman itu pun dari Allah yang boleh. Maka ilmu itu kalau orang beriman, ilmu itu tidak menjadi kita sombong. Semakin kita tawadhu, merendah diri. Makanya beruntunglah ilmu-ilmu itu diberi Allah kepada orang yang beriman. Dengan ilmu itu dia akan menggiring kita menjadi lebih percaya akan kebesaran Allah. Itu hebatnya orang mukmin itu. Tapi kalau tak beriman, ilmu dapat, sombong dia. Bisa sombong.
Semua ini bisa ada manfaat, bisa jadi mudarat. Ya. Acara udah mau mulai, hujan udah mau turun gitu kan, bahkan hujan. Nah itu kadang-kadang menjadi awal, menjadi apa. Jadi kita yang tahu begini, apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak Ramadan ini kita tawasul kepada Allah? Boleh. Nah, Allah tahu hajat kita itu. Ya Allah, aghithna, tolonglah kami. Kemaslahatan kami kau lebih tahu. Udah pasrah sama Allah. Boleh. Ada orang yang saleh, minta tolong dia. Karena tadi hujan bawang mudarat, Nabi minta hentikan, boleh. Tapi langsung kepada Allah. Jangan pakai pawang hujan. Pawang hujan tuh kalaupun terbukti benar, itu namanya istidraj. Tahu istidraj? Diberi tapi dia tambah jauh dari Allah. Itu namanya lanjuran. Kita tidak mau istidraj, diberi dan kita semakin yakin kepada Allah. Boleh berarti minta dihentikan hujannya, tapi mintalah kepada Allah. Ya, jangan minta kepada Allah. Makanya saya pun kadang-kadang tak percaya kan hujan tu. Ya lah, hari Minggu orang kahwin, nyaman mindahkan hujan. Yang adakan kahwin itu ada 7 orang di Pontianak, 7 tempat. Sungai Jawi buang Kota Baru, Kota Baru buang ke Serdang, Serdang buang ke mana lagi? Imam Bonjol, Imam Bonjol buang ke Siantan, Siantan buang lagi ke Sungai Jawi. Mau ke mana hujan tu? Tak betul kan? Orang kahwin banyak, bukan sedikit sekarang ni. Yang jelas minta sama Allah. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Itu tak sepupu saya waktu di Ketak Kuning tu. Mana ni? Jam 4 ni. Biar turun sekarang, sore terang bagus. Pagi waktu nikah hujan. Tak apa-apa, biar turunkan semua pagi ni. Yang penting siangnya. Sore hujan pula lagi kata dia. Tempat lain tadi, bukan itu tu. Sore hujan Ustaz, tak apa-apa, yang penting malam tidur. Malam tidur ramai orang kata. Yang kita tak mau tu yang tak putus-putus tu. Itu yang tadi bawa musibah. Jadi hujan ini memang diperlukan. Maka tadi seperlunya untuk